HP ku dari tadi malam di sini. HP dari tadi malam aku cari itu di sini. Irungnya video irungnya sicil. 500 ya. Assalamualaikum, hai hai hai, apa kabar teman-teman? Kabarnya hari ini semoga teman-teman semua diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah dimanapun kalian berada. Seperti biasa ya teman-teman, kesibukan saya hari ini masih di warung sembako dan hari ini abaikan pakaian saya masih menggunakan baju tidur ya teman-teman. Karena memang tadi pagi itu saya kesiangan, hanya sempat cuci muka aja dan gosok gigi, belum sempat mandi juga, belum ganti baju. Tidak masalah ya, yang penting warungnya sudah buka. Dan untuk kegiatan hari ini kayaknya hari ini padat banget. Pagi ini juga lumayan ramai ya, karena baru buka itu langsung sudah penglaris ya, alhamdulillah banget. Bagaimana teman-teman, masih semangat ya nonton konten-konten yang saya share? Untuk video kali ini masih membahas mengenai warung sembako ya. Dan untuk kali ini saya sih hanya sekedar berbagi sedikit ya mengenai dasar warung sembako, yaitu cara pengelolaan keuangan di warung sembako. Bagaimana cara menyisakan keuntungan, bagaimana cara menggunakan keuangan kita itu dengan baik dan benar. Ini hanya trik yang saya gunakan di warung sembako saya, mana tahu cocok untuk kalian dan bisa kalian terapkan di usaha kalian juga ya teman-teman. Tetapi sekali lagi ini hanya versi saya ya, bukan versi teman-teman yang mungkin sudah jauh lebih lama berkecimpung di bidang usaha sembako ini. Dan ini cara simpel saya ya, cara mengelola keuangan di warung sembako dan cara menyisihkan ya, atau mengambil keuntungan atau laba dari pendapatan kita tiap harinya. Biasanya penghasilan warung sembako itu tiap hari itu berbeda-beda ya teman-teman, jarang banget penghasilannya itu selalu sama. Terkadang hari ini dapatnya banyak, besok dapatnya dikit, dan besoknya lagi dapatnya banyak lagi. Dan setiap hari nominalnya juga selalu berubah-ubah tergantung kondisi lingkungan sekitar. Kalau memang biasanya ya, kalau lingkungan sekitar itu sedang kondisinya bagus, keuangan masyarakat sekitar lagi bagus, biasanya kondisi warung kita juga biasanya bagus ya pendapatannya. Tapi biasanya kalau hari-hari libur, terus penduduk sekitar pergi liburan semua, terkadang biasanya orang omsetnya justru agak sedikit turun ya. Jadi bagaimana cara membagi ataupun mengambil keuntungan untuk belanja kembali untuk keperluan pribadi kita ataupun untuk kita sisihkan untuk tabungan. Bagaimana sih, banyak banget nih yang menanyakan dari mana caranya atau bagaimana caranya kita mengambil keuntungan dari pendapatan kita setiap harinya. Nah, di video kali ini saya akan jelaskan sedikit, ini trik yang saya terapkan di warung sembako saya ya. Sebenarnya sudah sering banget ya saya share di video-video sebelumnya juga cara mengambil keuntungan, karena memang pada dasarnya rata-rata setiap warung sembako itu mengambil keuntungan itu paling besar 10% atau 11% dan paling rendah itu 7% ya. Tapi kalau untuk warung sembako saya itu paling besar saya ambil tuh sekitaran 9% dari penghasilan kita. Tapi di sini saya akan membagi
menyesuaikan ataupun cara mengambil keuntungan pendapatan kita dengan perhitungan 10% ya teman-teman. Jadi kalian bisa membagi, bisa kira-kira ya, jadi bayangan kalian itu, oh cara menghitungnya seperti itu. Nanti saya kalau buka usaha juga hitungnya begini begini begini. Jadi itu untuk gambaran aja, mana tahu nanti kalau memang kalian membuka usaha yang sama dengan saya, bisa kalian terapkan juga di tempat bisnis kalian. Yang pertama ya, ini saya akan bahas soal pendapatan kalian kalau seumpama kalian satu hari itu pendapatannya 1 juta ya. Kalau kalian pendapatannya 1 juta, ambil 10%-nya dari 1 juta itu jadi 100.000. Nah, dari 100.000 itu adalah keuntungan kalian ya. Kalau kalian mengambil keuntungan 10% ya. Jadi dihantam rata aja semua produk, ambil 10%. Jadi keuntungan kalian dalam satu hari 100.000. Dan nah di sini dari keuntungan 100.000 ini kalian wajib banget dibagi kembali ya teman-teman, untuk kebutuhan pribadi kalian atau kebutuhan sehari-hari, untuk masak, untuk beli bahan-bahan kebutuhan dapur atau sebagainya ya. Dan juga kalian harus bisa menyisihkan, entah itu untuk tabungan dadakan kalian ataupun juga bisa untuk menambahkan produk dagangan kalian. Jadi dari keuntungan 10% itu jadi 100.000, kalian bisa dibagi lagi ya. Seumpama kalau saya ya, pendapatan 1 juta, saya ambil 10%, keuntungannya jadi 100.000. Nah, 100.000 itu akan saya ambil kembali sekitar 70%. 70% dari 100.000 itu berarti 70.000 ya teman-teman. Jadi biasanya itu saya ambil 70.000 untuk kebutuhan sehari-hari, baik itu untuk isi token, untuk belanja bahan-bahan dapur, pokoknya untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, yang 30% ini yaitu 30.000 ya, dari 100.000 itu jadi ada sisa 30.000. Nah, 30.000 itu kita bagi kembali. Jadi biasanya itu saya bagi dua ya teman-teman. Jadi 15-15. Yang 15 itu biasanya 15.000 saya simpan untuk tabungan. Yang 15.000 itu saya simpan biasanya di dompet ya. Itu untuk kebutuhan dadakan. Baik itu untuk menambahkan modal di warung ataupun kebutuhan yang memang terkadang tidak kita sangka ya, entah kita butuh untuk dadakan untuk eh, untuk kesehatan kita. Kadang-kadang kita kan sakit ya, jadi tiap hari itu kita ngumpulin 15 15 15. Jadi dalam 1 bulan itu lumayan juga teman-teman. Jadi kalian bisa pergunakan uang yang kalian simpan itu bisa untuk menambahkan modal kalian, belanja-belanja produk-produk yang memang mungkin belum tercukupin dengan uang modal kalian juga ya. Dan trik yang saya terapkan ini lumayan efektif ya teman-teman di warung sembako saya. Karena memang pada dasarnya sih ya, kalau saya itu sebenarnya penghasilan warung sembako ini 100% tidak saya pergunakan untuk kebutuhan pribadi saya ataupun kebutuhan sehari-hari saya. Karena kebutuhan sehari-hari saya sudah dipenuhi oleh suami saya ya, dari bahan dapur. Pokoknya terus untuk kebutuhan saya sendiri, kadang saya mau jajan atau segalanya itu modalnya itu dari suami. Jadi untuk warung sembako saya sebenarnya ini 100% saya pakai untuk kebutuhan warung semuanya. Jadi kalau itu perhitungan saya teman-teman. Kalau untuk penghasilan warung kopi saya itu baru, itu saya terapkan metode yang tadi saya sebutkan ya teman-teman. Jadi kalau sekiranya yang saya share tadi sedikit bermanfaat ataupun mungkin bisa juga kalian terapkan di bisnis kalian, silahkan dicoba ya teman-teman. Itu versi saya dan itu sangat efektif banget ya teman-teman, dan alhamdulillah dalam waktu 1 tahun ini trik
trik yang saya gunakan ini sangat-sangat efektif dan berguna banget. Tapi kalau kalian ingin belajar lebih eh, baik lagi dan lebih tepat lagi, kalian bisa belajar dari channel-channel lain ya teman-teman, karena channel lain juga sangat bagus ya, memberikan tutorial dan tips-tips yang bermanfaat untuk di bisnis warung sembako ini. Dan dari pendapatan itu kan tadi 1 juta ya, 1 juta kita ambil 10%, jadi masih ada 90%. Nah, dari 90% itu 900.000 itu kalian bisa gunakan untuk keperluan warung kalian ya, untuk belanja barang yang sudah habis juga dan sebagainya. Dan cara mengatasi uang kalian itu tidak nombok di saat kalian belanja di grosiran ya, wajibnya sebelum kalian belanja itu kalian catat terlebih dahulu barang-barang apa aja yang sekiranya kalian perlukan, dan apabila nanti dikulakan ternyata harganya naik ya, kalau kalian tidak mau nombok, otomatis yang tadinya kalian planningnya mau beli 6 piece ya kalian kurangin jadi entah 5 piece entah jadi 4 piece, itu untuk menghindari belanjaan kalian nombok ya teman-teman. Sebenarnya kalau untuk menghindari penombokan saat kalian belanja itu gampang banget ya. Kalau memang ternyata barangnya naik ya kalian kurangin aja belanjaan kalian. Itu untuk menghindari yang namanya eh nombok ya teman-teman. Jadi kalau untuk saya sendiri sih, warung sembako itu nombok itu sudah biasa ya teman-teman, asal jangan keterusan dan jangan sampai nomboknya itu terlalu besar. Kalau cuma kurang 2.000, 5.000, 10.000 itu wajar ya, karena barang kan kadang-kadang naik kita tidak tahu. Jadi menurut saya itu wajar. Jadi untuk menghindari ya kita kurangin nominal atau berapa banyaknya barang yang akan kita beli. Itu trik saya ya teman-teman. Sekian dulu ya teman-teman video hari ini dari saya. Semoga sedikit bermanfaat dan menjadi inspirasi kalian juga dalam mengelola keuangan warung sembako kalian. Mudah-mudahan ini bermanfaat banget ya untuk kalian, karena kita ini juga sama-sama masih belajar. Ini hanya sedikit pengalaman saya yang saya terapkan di warung sembako saya ya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.